Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Indah Pratiwi yang tentunya hadir menemani Anda dengan menghadirkan berbagai sajian informasi yang terjadi di kota Parepare dalam program berita seputar Parepare Peduli. Dan baiklah pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Seputar Parepare Peduli, antar kota Parepare raih Grand Autonomy Award. Kurnia Mega hantar Persipare juara Habibie Cup 2015. Sosialisasi pembebasan lahan rel kereta api. Mengawali dari berita pertama pemirsa, salah satu inovasi layanan akuntabilitas publik dari pemerintah kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengantarkan kota Parepare meraih penghargaan Autonomy Awards dalam ajang Anugerah Autonomy Awards. Informasi pemberitaan seputar kota Parepare yang dikemas dalam program seputar Parepare Peduli, salah satu inovasi layanan akuntabilitas publik dari pemerintah kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengantar kota Parepare meraih penghargaan Autonomy Award dalam ajang Anugerah Autonomy Awards yang dilaksanakan The Fajar Institute of Pro Autonomy di Hotel Sahid Jaya Makassar beberapa hari yang lalu. Penghargaan Grand Awards ini diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo kepada Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe. Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe mengaku untuk mendapatkan penghargaan yang salah satunya Grand dalam ajang Autonomy Award tidak mudah karena ada 24 kabupaten di kota Sulawesi Selatan yang juga berlomba melakukan inovasi. Selain itu, menurut Tovan, eksistensi keberadaan Autonomy Award ini menjadikan pendorong bagi semua kepala daerah karena merupakan indikator penilaian bagi pemerintah provinsi terkait apa kinerja dari pemerintah 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ini eksistensi keberadaan ini adalah menjadi pendorong bagi semua kepala daerah karena dia menjadi indikator penilai pemerintah provinsi terkait apa kinerja daripada 24 kabupaten di bawah manajemen kepemimpinan setiap kepala daerah. Kota Parepare mendapatkan 4 penghargaan program inovasi, salah satunya diapresiasi dengan Grand Award. Keempat program tersebut adalah Call Center 112 Dinas Kesehatan, Layanan Publik secara umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah, serta inovasi partisipasi publik melalui program seputar Parepare Dinas Komunikasi dan Informatika. Penghargaan dari Fajar Institute of Pro Autonomy ini diserahkan langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mapangara, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan, sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare diantaranya Haji Iwan Asaat, Haji Nasarong, Haji Amran Ambar, dan pejabat lainnya lingkup pemerintah Kota Parepare. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Haji Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri,
Komisaris Jenderal USAID dan Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan. Jagain kok juga? Iya. Aduh, capek kak. Dudukin dulu. Ji, ada penjual gorengan. Buka makan gorengan? Enggak, Ji. Aduh, sakit perutku. Nah, bisa. Makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya. Hemi, lagi batuk dulu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Mantan Kapten Timnas U23 Kurnia Mega sukses mengantarkan timnya Persipare tampil sebagai juara setelah mampu menggagalkan 3 tendangan penalti pemain Sidrap United pada final Habibie Cup di Stadion Gelora Mandiri Parepare. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mantan Kapten Timnas U23 Kurnia Mega sukses menghantar timnya Persipare tampil sebagai juara setelah mampu menggagalkan 3 tendangan penalti pemain Sidrap United pada final Habibie Cup di Stadion Gelora Mandiri Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Penentuan juara Habibie Cup 2015 memang harus dilalui dengan adu penalti setelah kedua tim yang tampil di final yakni Persipare dan Sidrap United tetap bermain imbang 0-0 hingga berakhirnya waktu normal. Pemain Arema Kronos yang dipercaya menjaga gawang Persipare itu sukses menggagalkan eksekusi 3 pemain Sidrap United masing-masing Firman Utina, Patrick Wanggai, dan Boas Salosa. Kurnia hanya gagal menghalau tendangan Makan Konate dalam laga adu penalti tersebut. Sebaliknya 3 penendang Persipare yang masing-masing dieksekusi Zulkifli Syukur, Asri Akbar, dan Evan Dimas Darmono sukses melakukan tugasnya dengan baik untuk memberikan gelar bagi tim tuan rumah. Kurnia Mega melakukan 3 penyelamatan di partai puncak, membuatnya diganjar dengan status sebagai pemain terbaik ada turnamen yang memperebutkan piala bergilir mantan Presiden RI ketiga itu. Berstatus sebagai pemain terbaik membuat dirinya berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah dari pihak penyelenggara. Selain Kurnia Mega, striker Sidrap United yakni Patrick Wanggai juga sukses dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Persipare yang tampil sebagai juara berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan 150 juta rupiah. Sementara untuk Sidrap United yang tampil sebagai runner-up mendapatkan hadiah senilai 100 juta rupiah. Kebersihan lingkungan cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami.
Dan berita terakhir untuk hari ini pemirsa, warga Makassar dan Parepare menghadiri pertemuan sosialisasi pembebasan lahan yang dimana dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kota Parepare di berbagai kompleks rumah jabatan Wali Kota Parepare. Sedikitnya 200 warga masyarakat Kota Parepare yang lahannya terkena proyek pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare menghadiri pertemuan sosialisasi pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kota Parepare di berbagai kompleks rumah jabatan Wali Kota Parepare beberapa hari yang lalu. Di depan ratusan warga pemilih lahan, Wali Kota Parepare HM Tovan Poe menyampaikan pembangunan rel kereta api berawal dari ide Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo hingga akhirnya ide itu dijadikan oleh pemerintah pusat menjadi mega proyek nasional. Dalam kegiatan tersebut, Tovan mengatakan proses pembebasan lahan memiliki fase dan ada sekitar 200 warga yang memiliki lahan nantinya bakal menerima dana pembebasan lahan. Yang jelas, warga terkena dampak pembebasan lahan bakal kaya mendadak. Dengan adanya jalur kereta api, Parepare akan memiliki 2 stasiun besar. Lapangan kerja pun terbuka lebar. Penerimaan biaya pembebasan lahan warga nantinya dilakukan secara transparan, bahkan Wali Kota Parepare HM Tovan Poe bersedia jadi jaminan jika nantinya ada warga yang dirugikan. Ibarsindo menyatakan untuk bangun Parepare dengan hadirnya perkereta apian di Parepare. Dengan catatan insya Allah, pemerintah kota pasti tidak merugikan warga. Pasti. Iya jaminannya, saya jaminannya. Saya bakal bilang sama Pak Gubernur, Pak Gu, saya jaminannya. Pasti warga saya dukung semua saya, karena saya tidak merugikan warga saya. Itu kata kuncinya. Selain itu, Tovan Poe juga meminta agar warga tidak terprovokasi pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab soal ganti rugi lahan warga. Tovan juga mengatakan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo mempercayakan kepada dirinya agar betul-betul memikirkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintah Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Asmanto Basolewa menyampaikan proyek pembangunan rel kereta api Makassar Parepare adalah proyek APBN yang menelan anggaran 200 miliar rupiah. Panjang lahan yang dibutuhkan di Parepare sekitar 11 km dan lebar 50 meter. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam program berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus berita seputar Parepare Peduli Senin hingga Jumat atau di website kami di www.pareparekota.go.id. Saya Indah Pratiwi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.